Cerita tentang penduduk asli Amerika dimulai ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum catatan sejarah tertulis. Saat zaman es terakhir, ada jembatan darat yang menghubungkan Asia dan Amerika Utara, memungkinkan migrasi besar-besaran. Jembatan darat ini yang kita kenal sebagai Beringia, memungkinkan orang-orang untuk bermigrasi dari Siberia ke Alaska dengan berjalan kaki. Para pelancong awal ini adalah pemburu dan pengumpul makanan yang tangguh. Mereka mengikuti kawanan hewan melintasi bentangan Beringia yang luas dan menantang. Seiring berjalannya waktu, lapisan es mulai mencair, mengubah lanskap secara dramatis. Jembatan darat itu menghilang di bawah naiknya permukaan laut yang terus meningkat. Orang-orang yang telah menyeberang ke Alaska mendapati diri mereka berada di tanah baru yang belum dijelajahi. Mereka menyebar ke seluruh Amerika Utara dan Selatan, beradaptasi dengan beragam lingkungan yang mereka temui. Dari tundra Arktik hingga hutan hujan Amazon, mereka menjadikan tanah ini rumah mereka yang baru. Tanggal pasti kedatangan pertama masih menjadi topik perdebatan ilmiah yang intens. Bukti arkeologi menunjukkan keberadaan manusia purba di sana sejak 15.000 hingga 20.000 tahun yang lalu, atau bahkan lebih awal. Beberapa teori bahkan mengusulkan kedatangan yang lebih awal dari yang kita duga. Terlepas dari garis waktu yang tepat, warisan orang Amerika pertama ini hidup dalam permadani budaya pribumi yang kaya dan beragam. Keturunan para pelancong kuno ini mengembangkan bahasa, tradisi, dan kepercayaan spiritual yang unik dan beragam. Mereka membentuk masyarakat yang kompleks, meninggalkan warisan ketahanan dan adaptasi yang terus menginspirasi generasi berikutnya. Kisah mereka disebut sebagai manusia yang tak kanggo itu dikuatkan migrasi untuk berjumlah manusia. Sebelum kedatangan orang Eropa, Amerika adalah rumah bagi keanekaragaman budaya pribumi yang luar biasa. Dari ujung utara hingga selatan, setiap wilayah memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dari suku-suku nomaden di dataran besar hingga kerajaan Mesoamerika yang canggih, masyarakat ini berkembang selama berabad-abad. Mereka menciptakan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks dan beragam. Masing-masing mengembangkan cara hidup yang unik, beradaptasi dengan lingkungan dan sumber daya khusus mereka. Mereka memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar mereka untuk bertahan hidup dan berkembang. Di Amerika Utara, beberapa suku hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan, mengikuti migrasi musiman bison dan hewan buruan lainnya. Mereka mengembangkan teknik berburu yang efisien dan alat-alat yang canggih. Yang lain mendirikan desa permanen, bercocok tanam seperti jagung, kacang-kacangan, dan labu. Pertanian ini menjadi dasar ekonomi mereka dan memungkinkan mereka untuk membangun komunitas yang stabil. Wilayah Pasifik Barat Laut adalah rumah bagi nelayan dan pemahat kayu yang terampil, yang memanfaatkan kekayaan laut dan hutan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara Barat Daya menyaksikan munculnya komunitas Pueblo yang terkenal dengan arsitektur adobe dan tembikar mereka yang rumit. Mereka membangun rumah-rumah yang tahan lama dan indah. Di Mesoamerika dan Amerika Selatan, peradaban maju muncul. Mereka menciptakan kota-kota besar dan sistem irigasi yang rumit untuk mendukung pertanian mereka. Kerajaan Maya, Aztec, dan Inca mengembangkan sistem penulisan, matematika, dan astronomi yang kompleks. Pengetahuan mereka tentang bintang-bintang dan kalender sangat maju untuk zamannya. Mereka membangun kota, kuil, dan piramida yang megah, meninggalkan warisan prestasi arsitektur dan artistik yang terus memukau dunia. Struktur-struktur ini menjadi saksi bisu kejayaan mereka. Budaya yang beragam ini disatukan oleh rasa hormat yang mendalam terhadap alam dan kepercayaan pada keterhubungan semua makhluk hidup. Mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya. Kepercayaan spiritual mereka seringkali berpusat di sekitar alam dengan upacara dan ritual yang menghormati roh hewan, tumbuhan, dan unsur-unsur alam. Ritual-ritual ini memperkuat hubungan mereka dengan dunia sekitar. Bercerita, musik, dan tarian memainkan peran integral dalam masyarakat mereka, mentransmisikan pengetahuan, sejarah, dan nilai-nilai lintas generasi. Melalui seni ini, mereka menjaga warisan budaya mereka tetap hidup. Amerika pra-Columbus adalah mozaik yang hidup dari kecerdikan manusia dan keragaman budaya. Setiap kelompok membawa kontribusi unik mereka ke dalam kanvas besar sejarah benua ini. Kedatangan orang Eropa akan mengubah jalannya masyarakat ini secara permanen, yang mengarah ke babak yang kompleks dan seringkali tragis dalam sejarah Amerika. Dampaknya masih terasa hingga hari ini, membentuk identitas dan masa depan benua ini.
Kedatangan Christopher Columbus pada tahun 1492 menandai titik balik dalam sejarah, memulai benturan dunia antara orang Eropa dan penduduk asli. Peristiwa ini membuka babak baru dalam hubungan antar benua yang sebelumnya terpisah oleh lautan luas. Awalnya, rasa ingin tahu dan perdagangan mewarnai pertemuan ini. Orang Eropa dan penduduk asli saling bertukar barang dan pengetahuan, menciptakan jembatan budaya yang belum pernah ada sebelumnya. Orang Eropa mencari rute baru ke Asia dan menginginkan barang-barang eksotis seperti emas, perak, dan rempah-rempah. Mereka berharap menemukan kekayaan yang akan mengubah nasib bangsa mereka. Penduduk pribumi pada gilirannya menemukan teknologi, hewan, dan adat istiadat yang asing. Mereka terpesona dan terkadang bingung dengan inovasi yang dibawa oleh para pendatang. Namun interaksi awal ini segera digantikan oleh eksploitasi dan konflik. Ketamakan dan ambisi Eropa mulai mengaburkan niat baik awal mengarah pada ketegangan yang meningkat. Pertukaran barang membawa konsekuensi yang tak terduga. Barang-barang Eropa seperti senjata dan alkohol mulai mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi penduduk asli. Penyakit Eropa seperti cacar, campak, dan influenza menyerang penduduk pribumi yang tidak memiliki kekebalan. Wabah ini menyebabkan kematian massal dan mengurangi populasi penduduk asli secara drastis. Masuknya kuda, meskipun merevolusi transportasi untuk beberapa suku, juga mengganggu praktik berburu tradisional dan menyebabkan peningkatan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Kuda menjadi simbol kekuatan baru, tetapi juga sumber konflik baru. Ketika kekuatan Eropa berusaha membangun koloni di Amerika, mereka semakin merambah tanah pribumi. Proses kolonisasi ini seringkali dilakukan dengan cara yang brutal dan tidak adil. Sengketa tanah yang dipicu oleh kesalahpahaman budaya dan nafsu Eropa yang tak terpuaskan akan wilayah, sering meletus menjadi kekerasan. Konflik ini meninggalkan luka mendalam yang masih terasa hingga kini. Penduduk pribumi yang dipersenjatai dengan senjata tradisional dengan gigih mempertahankan tanah air mereka dari pasukan Eropa yang bersenjata lengkap. Pertempuran ini seringkali tidak seimbang, tetapi semangat juang penduduk asli tidak pernah pudar. Benturan dunia membawa transformasi budaya yang mendalam. Tradisi dan kepercayaan baru mulai menyatu, menciptakan identitas hibrida yang unik. Para misionaris Eropa berusaha untuk mengonversi penduduk pribumi ke agama Kristen, seringkali menekan kepercayaan dan praktik tradisional. Proses ini tidak selalu diterima dengan baik dan seringkali menimbulkan resistensi. Pengenalan teknologi dan praktik pertanian baru memiliki dampak positif dan negatif, mengubah cara hidup tradisional. Beberapa komunitas berhasil beradaptasi, sementara yang lain mengalami kesulitan besar. Pemindahan paksa komunitas pribumi didorong oleh perampasan tanah dan perdagangan budak transatlantik, semakin mengganggu struktur sosial dan kelangsungan budaya. Banyak komunitas yang tercerai-berai dan kehilangan identitas mereka. Pertemuan awal antara orang Eropa dan penduduk pribumi memicu serangkaian peristiwa yang akan membentuk masa depan Amerika. Dampak dari pertemuan ini masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan modern. Konsekuensi dari benturan dunia ini terus bergema hingga saat ini, menyoroti dampak kolonialisme yang tak lekang oleh waktu dan pentingnya memahami kompleksitas interaksi lintas budaya. Refleksi kontemporer mengajak kita untuk belajar dari sejarah dan membangun masa depan yang lebih inklusif. Kedatangan orang Eropa di Amerika mengantarkan era penjajahan yang akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi penduduk pribumi. Mereka datang dengan kapal besar, membawa serta harapan dan ambisi yang akan mengubah nasib benua ini selamanya. Didorong oleh ambisi ekonomi dan keyakinan akan superioritas budaya mereka sendiri, kekuatan Eropa berusaha untuk mengklaim dan mengeksploitasi sumber daya dunia baru. Mereka melihat tanah yang luas dan kaya ini sebagai kesempatan emas untuk memperluas kekuasaan dan kekayaan mereka. Penjajahan ini menyebabkan pemindahan, perampasan, dan penindasan budaya terhadap masyarakat pribumi. Tanah yang telah mereka huni selama ribuan tahun tiba-tiba diambil alih dan mereka dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka. Bangsa-bangsa Eropa mendirikan koloni di seluruh Amerika, memaksakan hukum, bahasa, dan institusi mereka pada penduduk pribumi. Mereka berusaha mengubah cara hidup masyarakat pribumi, seringkali dengan cara yang brutal dan tanpa kompromi. Perjanjian sering dilanggar atau dimanipulasi untuk menguntungkan kepentingan Eropa, yang menyebabkan hilangnya wilayah yang luas dan relokasi paksa komunitas pribumi.
Perjanjian yang seharusnya melindungi hak-hak pribumi seringkali hanya menjadi alat untuk memperkuat dominasi kolonial. Masuknya penyakit baru terus menghancurkan penduduk pribumi, melemahkan kemampuan mereka untuk melawan perambahan kolonial. Penyakit seperti cacar yang dibawa oleh para penjajah menyebar dengan cepat dan mematikan, mengurangi populasi pribumi secara drastis. Meskipun menghadapi rintangan yang sangat besar, masyarakat pribumi secara aktif melawan penjajahan. Mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka berjuang dengan segala cara yang mereka miliki untuk mempertahankan tanah dan budaya mereka. Mereka terlibat dalam konflik bersenjata, seperti pemberontakan Pueblo melawan Spanyol pada tahun 1590 dan Perang Raja Philip melawan Inggris pada tahun 1575, menunjukkan tekad mereka untuk mempertahankan tanah air dan cara hidup mereka. Perlawanan ini adalah bukti keberanian dan ketahanan mereka dalam menghadapi penindasan. Para pemimpin pribumi muncul, menggalang rakyat mereka dan menjalin aliansi untuk melawan dominasi Eropa. Mereka berusaha menyatukan berbagai suku dan kelompok untuk memperkuat perlawanan mereka. Namun, persenjataan dan sumber daya kekuatan Eropa yang unggul ditambah dengan dampak penyakit yang menghancurkan secara bertahap mengikis perlawanan pribumi. Meskipun demikian, semangat perlawanan mereka tidak pernah benar-benar padam. Pada abad ke-19, sebagian besar komunitas pribumi telah dipaksa masuk ke reservasi yang seringkali terletak di tanah yang kurang diinginkan dan jauh dari wilayah leluhur mereka. Reservasi ini seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kehidupan yang layak. Sistem reservasi semakin meminggirkan masyarakat pribumi, membatasi mereka pada ruang yang terbatas, dan menundukkan mereka pada kendali pemerintah. Kehidupan di reservasi seringkali penuh dengan kesulitan dan ketidakadilan. Warisan penjajahan terus memberikan bayangan panjang pada kehidupan masyarakat pribumi saat ini. Dampak dari masa lalu yang kelam ini masih dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hilangnya tanah, bahasa dan praktik budaya memiliki dampak yang langgeng pada kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Kehilangan ini tidak hanya mempengaruhi generasi yang hidup saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Perjuangan untuk pengakuan, penentuan nasib sendiri, dan hak atas tanah leluhur mereka tetap menjadi pusat dari pengalaman pribumi di Amerika. Meskipun banyak tantangan, masyarakat pribumi terus berjuang untuk keadilan dan hak-hak mereka, menunjukkan bahwa semangat perlawanan mereka masih hidup dan kuat.